Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Anandaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika hari ini kita masih merasakan nikmatnya hidup, ketika hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk menikmati indahnya Ramadan, maka itu adalah nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak semua orang miliki. Karena kita bisa lihat saudara-saudara kita di luar sana, bahkan ketika di awal Ramadan, Allah sudah panggil untuk menghadapnya. Ketika di pertengahan Ramadan, Allah juga panggil untuk menghadapnya. Sehingga mereka tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini hingga akhir. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang revolusioner terbesar sepanjang sejarah yang merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang kita nikmati hingga hari ini. Anandaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Untuk itu Allah sudah menyiapkan kado terindah untuk kita semua. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kita semua tahu, di malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kalau kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus semangat dalam beribadah, kita harus semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disyariatkan oleh Allah. Semangat dalam beribadah atau menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah bisa dikatakan mudah, bisa juga dikatakan susah. Mengapa demikian? Karena dalam prosesnya kita harus menghadirkan kesabaran, kita harus menghadirkan keikhlasan sehingga kita dapat mencapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah menjadikan ibadah itu sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan hadirkan di hati kita kenikmatan sebagai seorang hamba. Kenikmatan sebagai seorang yang berada di titik paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anandaku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Di penghujung Ramadan ini seringkali fokus kita sudah terpecah. Mengapa demikian? Ketika di awal-awal Ramadan, fokus kita, semangat kita adalah untuk berkegiatan, untuk menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi semakin berakhir, fokus kita sudah ingin mempersiapkan busana untuk lebaran, mempersiapkan sajian-sajian untuk lebaran, sehingga fokus ibadah kita menjadi terpecah. Seperti itu. Anandaku rahimakumullah. Sering kita juga merasakan bahwa keimanan kita kadangkala naik, kadangkala juga turun. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika keimanan kita naik itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan kita turun itu karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat,
Padahal kita tahu bahwa setan, iblis semuanya dibelenggu oleh Allah. Tetapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Karena kita lupa bahwa ada setan dari golongan manusia. Itulah kenapa kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang berilmu dalam menjalankan puasa Ramadan ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk tidak makan, tidak minum, tetapi kita hiasi hari-hari kita dengan memperbanyak amalan-amalan kita yang akan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita bisa memberi makan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Kita bisa membaguskan bacaan-bacaan Al-Quran kita dan masih banyak lagi hal-hal baik yang perlu kita lakukan. Lalu, bagaimana cara kita membangkitkan semangat di akhir Ramadan ini? Ada banyak tips. Di sini saya akan menyampaikan beberapa. Antara lain yang pertama, kita harus meluruskan niat kita. Kenapa niatnya harus diluruskan? Kan sudah niat dari awal. Ya memang dari awal niat kita lurus, tetapi ketika di pertengahan jalan sampai akhir tidak bisa dipungkiri bahwa kadangkala niat kita goyah, niat kita melenceng dari apa yang telah menjadi tujuan kita. Jadi mulai hari ini kita bersama-sama ke depannya memperbaiki niat kita, kita luruskan niat kita agar apa yang kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan menghadirkan malam Lailatul Qadar kepada kita sementara tujuan kita beribadah bukan karena Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghadirkan Lailatul Qadar dalam diri kita sementara balasan yang kita harapkan adalah balasan duniawi yang bahkan di mata Allah sekecil itu tidak ada gunanya. Lalu tips yang kedua adalah memperbanyak sholawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. Anandaku rahimakumullah, hati kita akan merasa tenang ketika kita melihat teman-teman kita mungkin sudah jauh berada di depan kita sementara kita masih berjalan di tempat. Hati kita akan jauh lebih tenang ketika kita melihat mungkin teman-teman kita lebih unggul daripada kita sementara kita masih berada di tempat. Ingatlah anandaku semuanya, apa yang menjadi takdir kita tidak akan melewati kita. Dan perlu kita ingat juga sebagai seorang muslim, ibadah tertinggi kita bukanlah siapa yang banyak sholatnya, bukanlah siapa yang bagus bacaan Al-Qur'annya, tetapi adalah dia yang menerima ridho dan ketetapan Allah dengan lapang dada. Tips yang ketiga yaitu dengan kita memahami bahwa di balik kegiatan kita yang kita lakukan ada hikmah di situ. Kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, di situ ada pelajaran berharga yang kita ambil dan tentunya agar menjadikan kita selalu berada di lingkaran kebaikan. Tips yang terakhir atau yang keempat adalah berdoa. Ketika tips yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah usaha dari kita, maka yang keempat kita iringi usaha kita dengan berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Anandaku semuanya, kita tahu bahwa hati kita berada di antara jari jemarinya Allah. Maka sudah sepantasnya kita meminta kepada Allah agar Allah teguhkan hati kita, agar Allah genggam hati kita untuk selalu berada di jalan ketaatan dan selalu semangat dalam menjalankan amalan-amalan yang pastinya akan menambah pahala di bulan Ramadan ini. Itulah tadi tips agar kita menjaga semangat dan menciptakan atau meninggikan semangat kita di akhir bulan Ramadan. Harapannya
Semangat kita bukan hanya berada di Ramadan saja, tetapi ketika kita sudah keluar dari Ramadan, kita bahkan bisa menumbuhkan semangat yang lebih tinggi lagi agar nantinya Allah memberikan kepada kita sebuah gelar. Gelar apa? Yaitu gelar sebagai seorang yang bertakwa. Masya Allah, amin. Anandaku rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi pengingat untuk kita semua, dan juga apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.